Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Faradila Devi Aryani dengan NIM 2012-30078. Saya dari lokal PAI 3J, Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah bimbingan konseling dengan dosen pengampu Ibu Indah Nurul Hazairin SPD MSc. Yang pertama ada pengertian bullying. Apa itu bullying? Bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan secara berulang terhadap seseorang atau kelompok orang kepada individu lain. Ini bisa berupa kekerasan fisik, verbal, atau sosial, dan seringkali ditujukan untuk merendahkan, mengintimidasi, dan menguasai korban. Bullying dapat terjadi di berbagai hal, dan yang seringkali terjadi kita harus tahu yaitu di lingkungan sekolah. Bisa juga terjadi di lingkungan kerja dan media sosial. Dampak bullying ini sangatlah serius, yaitu bisa mempengaruhi kesehatan mental korban dan emosional si korban. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu ada jenis-jenis bullying. Seperti yang ada di samping sini, ada 3 jenis bullying yang saya cantumkan. Yang pertama yaitu ada bullying fisik, yang kedua ada bullying verbal, yang ketiga ada bullying sosial. Apa sih bullying fisik? Bullying fisik itu biasanya melibatkan kekerasan fisik seperti memukul, menendang, atau mengancam secara fisik korban. Selanjutnya ada bullying verbal. Bullying verbal ini termasuk seperti penghinaan, ejekan, dan intimidasi yang melalui kata-kata seperti kata-kata kotor, kata-kata jelek yang bisa menjatuhkan korban. Yang ketiga ada bullying sosial. Bullying sosial ini yaitu mengisolasi atau mengucilkan seorang diri si korban dari kelompok, dan juga menyebarkan rumor atau merusak reputasi korban. Seperti kita menjelek-jelekan korban kepada kelompok lain. Tadi baik, selanjutnya yang ketiga ada penyebab perilaku bullying. Di sini ada 3 penyebab perilaku bullying. Yang pertama dari lingkungan keluarga, yang kedua dari pengalaman pribadi, yang ketiga ada dari teman saya. Dari lingkungan keluarga ini, contohnya seperti pola asuh yang agresif atau kurangnya perhatian orang tua itu dapat mendorong perilaku bullying. Yang kedua ada dari pengalaman pribadi. Perilaku bullying seringkali adalah korban bullying di masa lalunya dan mengalami kekerasan di lingkungan lain. Lalu yang ketiga ada dari sosialisasi teman sebaya. Pengaruh teman dapat meningkatkan perilaku agresif jika bullying dianggap normal dalam kelompok. Seperti kita dapat dipengaruhi oleh teman kita berteman dengan ini, lalu dia tidak suka dengan teman yang lainnya, lalu kita dipengaruhi untuk tidak suka juga. Itulah di situ yang dinamakan bullying. Tadi penyebab dari perilaku bullying. Oke, selanjutnya kita akan membahas yaitu dampak perilaku bullying. Apa saja sih dampak perilaku bullying itu? Baik, di sini saya menjelaskan ada 2 dampak perilaku bullying. Yang pertama ada dampak emosional, yang kedua ada dampak sosial. Apa sih dampak emosional itu? Dampak emosional ini korban sering mengalami kecemasan, depresi, rendah diri, dan gangguan tidur. Mereka bisa merasa tersaing atau tidak berharga. Lalu yang kedua ada dampak sosial. Apa sih dampak sosial? Dampak sosial dalam bullying ini dapat mengakibatkan sosial lain mengurangi interaksi dengan teman sebaya dan mempengaruhi hubungan sosial. Oke, selanjutnya ada cara mengatasi bullying. Bagaimana cara mengatasi bullying? Jadi cara mengatasi bullying itu yang pertama kita bisa memberikan pendidikan tentang dampak bullying kepada siswa, guru, dan orang tua. Kita bisa juga mengadakan sosialisasi di sekolah untuk
bagaimana cara mencegah dan mengatasi. Lalu ada kedua, yaitu dengan cara sekolah perlu memiliki kebijakan anti-bullying yang sangatlah tegas kepada siswanya. Lalu ada juga dengan cara mendorong nilai saling menghormati dan toleransi di lingkungan sekolah. Lalu yang terakhir, berikan konseling bagi korban maupun pelaku untuk mencegah terulangnya bullying. Jadi kita bisa mengumpulkan si pelaku dan korban, kita bisa beri yang tadi saya katakan, kita berikan ya kebijakan tentang bullying yang terkait dampak dari bullying ini dan cara mengatasi. Oke, baik, yang terakhir dari saya ada bullying adalah tanggung jawab bersama. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan inklusif. Setiap tindakan bullying harus segera ditindaklanjuti, dan kita harus mendidik peserta didik tentang pentingnya saling menghormati. Demikian tadi sedikit